Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang wanita sekaligus seorang istri yang bernama Reni, dan usianya mendekati kepala 3. Dan hasil pernikahannya, Reni ini belum dikaruniai momongan. Sementara suaminya ini jaraknya cukup jauh dengannya. Keadaan itu berlangsung cukup lama hingga suatu saat terjadi hal baru yang mewarnai kehidupan mereka, khususnya kehidupan pribadi Reni sendiri. Ketika itu ia mendapat kabar bahwa ayahnya yang berada di lain kota bermaksud datang ke tempat Reni dan suaminya. Suaminya langsung menyatakan kegembiraannya, dan tanpa menunggu persetujuan dari Reni, ia mengharapkan ayahnya cepat-cepat datang. Dia bilang sudah sangat rindu karena bisa bertemu kembali setelah pertemuan terakhir ketika mereka berdua menikah dahulu. Sebenarnya ia bukan ayah kandung Reni. Ia adalah ayah tiri. Ia menikahi ibunya ketika Reni sudah remaja. Ketika itu ayahnya masih bujangan dan usianya berbeda cukup jauh dengan ibunya. Kehidupan mereka saat itu berlangsung normal, dan dari awal cerita ini segalanya bakal berubah. Ayahnya yang masih muda merasa kurang terpenuhi kebutuhannya dan mulai mencari-cari jalan keluarnya. Dan celakanya yang menjadi sasaran adalah Reni sendiri. Saat itu ia masih sangat muda dan tidak mengerti apa-apa. Ayahnya sangat pandai mengelabui Reni, sehingga akhirnya Reni terperangkap oleh semua akal bulusnya. Dan sepeninggal ibunya, ayahnya ini semakin menjadi jadi. Reni tak bisa berbuat banyak karena hidupnya sangat tergantung kepadanya. Beruntunglah beberapa tahun kemudian Reni mendapatkan jodoh dan menikah dengan suaminya yang sekarang. Reni diboyong meninggalkan rumah ke kota yang sangat jauh jaraknya. Itulah pengalaman yang sangat disesalkan hingga hari ini. Kemudian mereka berdua pun berangkat ke stasiun kereta. Ketika sampai di stasiun, suaminya langsung mencari ayahnya, sementara Reni mengikutinya dari belakang dengan perasaan serba tak karuan. Gelisah
khawatir serta ada sedikit rasa rindu karena sudah lama tak bertemu, bercampur menjadi satu.
hari pertama kepergian suaminya keluar kota, tak ada peristiwa yang mengkhawatirkan meski ayahnya lebih berani menggoda. Ada saja alasannya agar Reni bisa berdekatan dengannya. Reni jadi semakin hati-hati terhadapnya. Pintu kamar selalu dia kunci dari dalam. Tetapi masih saja Reni kecolongan sampai suatu ketika terulang kembali peristiwa masa lalu yang sering dia sesalkan. Sore itu Reni habis senam seperti biasanya dalam seminggu sekali. Setelah mandi dia langsung makan untuk kemudian istirahat di kamarnya. Mungkin karena badan terasa penat dan pegal sehabis senam, Reni jadi mengantuk dan langsung tertidur. Celakanya dia lupa mengunci pintu kamar. Setengah bermimpi, dia merasakan dirinya begitu nyaman. Rasa penat dan pegal-pegal tadi berangsur hilang. Bahkan Reni merasakan dirinya bereaksi aneh. Rasa nyaman sedikit demi sedikit berubah menjadi sesuatu yang membuatnya kemana-mana. Dalam tidurnya, Reni mengira itu perbuatan suaminya yang memang akhir-akhir ini suka melakukannya. Namun begitu ingat bahwa ia masih di luar kota, Reni segera terbangun dan membuka matanya lebar-lebar. Hampir saja Reni berteriak sekuat tenaga begitu melihat ayahnya sambil tersenyum tengah melakukannya. Reni beringsut menjauhinya dan mepet ke ujung. Ayahnya kembali menghampiri dan duduk persis di sampingnya. Reni pun semakin ketakutan. Ayahnya lalu bercerita bahwa ia tak pernah melakukan dengan wanita lain selain ibunya dan Reni. Dia tak pernah merasa tertarik selain dengan mereka berdua. Reni setengah tak percaya mendengar omongannya. Ia memang pandai membuat wanita tersanjung. Dan entah kenapa, Reni pun merasakan hal seperti itu. Ketika dia menatap wajahnya, Reni jadi terenyuh dan berpikir, bagaimana caranya untuk menurunkan keinginan ayahnya yang kelihatan sudah datang. Mungkin itulah kesalahan Reni. Dia terlalu yakin bahwa jalan keluar itu akan menghentikannya. Karena dia pikir biasanya lelaki kalau sudah terwujud pasti akan surut untuk kemudian tertidur. Namun sampai 5 menit berikutnya ayahnya terlihat masih terjaga. Dan dia lihat tangan ayahnya mulai berjalan. Reni kembali mengingatkan agar jangan berbuat macam-macam. Dan ayahnya pun memberi alasan supaya cepat selesai. Reni tidak mengiyakan dan juga tidak menepisnya. Karena dia pikir ada benarnya juga. Biar cepat selesai. Dan ayahnya tersenyum melihat Reni tidak melarangnya lagi.
Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.